warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 CGP Angkatan 11 Kota Padang. Memperkenalkan, saya John Henry dari SMA Negeri 5 Padang. Sebelah kiri saya Novri Dewi dari SMA Negeri 5 Padang. Dan sebelah kanan saya Octavia dari SDN 02 Gunung Sari. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Dadah. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Fia. Bagaimana kabar Bu Dewi pagi ini? Alhamdulillah baik Bu Fia. Bu Fia bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya Bu Dewi. Amin. Oh ya, pagi ini Bu Dewi ada sesi coaching ya dengan Pak John? Ya benar Bu Fia. Oke, jadi kehadiran saya di sini, saya akan memberikan dukungan terhadap coaching yang akan Bu Dewi lakukan. Nah, nanti saya akan mengamati sesi coaching yang Bu Dewi lakukan dengan Pak John. Apa Bu Dewi sudah siap melakukan coachingnya? Siap Bu Fia. Oke, namun sebelum Bu Dewi melakukan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Nah, yang pertama, saya nanti akan melihat apakah Bu Dewi melakukan coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, kita ketahui alur tirta itu yang pertama ada tujuan umum, yang kedua identifikasi masalah, habis itu rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, di samping itu juga saya akan mengamati nanti apakah Bu Dewi melakukan coaching sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di coaching, di mana prinsip coaching itu nanti ada membangun kemitraan dengan coaching, habis itu menggali potensi yang ada pada coaching. Nah, selain itu nanti memaksimalkan juga potensi yang ada pada coaching. Dan yang tidak kalah penting itu saya akan melihat nanti apakah nanti di saat coaching itu Bu Dewi ada melaksanakan kompetensi inti yang ada pada coaching. Kompetensi inti yang ada di coaching itu ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mengajukan pertanyaan secara aktif, serta nanti mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Apa sampai di sini Bu Dewi paham dengan yang saya sampaikan? Insya Allah paham Bu Fia. Berarti saya nanti akan melakukan coaching dengan memperhatikan 3 kompetensi inti di dalam coaching. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir adalah mendengarkan secara aktif. Begitu ya Bu Fia? Ya bagus Bu Dewi. Jadi nanti di antara kompetensi inti ini bagian mana nanti yang mau Bu Dewi kembangkan untuk pelaksanaan coaching nantinya? Sebenarnya ketiga bagiannya itu menurut saya sama pentingnya Bu Fia. Kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Oke. Bagaimana menurut Bu Fia? Iya. Secara spesifiknya di antara yang 3 ini nanti bagian mana Bu Dewi yang mau saya observasi nantinya? Begitu. Oke, berarti di antara yang 3 saya mungkin memilih 2 Bu Fia. Yang pertama itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terus yang kedua mendengarkan secara aktif. Oke. Baik Bu Dewi. Mungkin untuk sesi praobservasi ini mungkin itu yang perlu kita diskusikan. Terima kasih Bu Dewi sudah melanjutkan pertanyaan terbuka nantinya, dan Bu Dewi sudah menjelaskan secara rinci kepada saya nanti bagian mana yang mau saya melakukan pengamatan nantinya. Kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita setelah Bu Dewi nanti melakukan coaching dengan Pak John. Oke Bu Dewi, mungkin itu dulu. Kira-kira Bu Dewi ada pertanyaan? Oke, berarti nanti saya akan melakukan coaching itu dengan ada indikator penilaiannya ya? Iya, nanti tugas saya nanti akan mengamati coaching yang akan Ibu Dewi lakukan dengan Pak John. Sampai ketemu nanti ya Bu Dewi setelah Bu Dewi melakukan coaching.
Ah, Terima kasih. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Selamat siang, Pak John. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Saya sudah baru selesai mengajar tadi di kelas. Ya. Nah, ini katanya Pak John ada yang mau dibicarakan sama saya. Iya, Bu. Tadi saya juga mencari Bu Dewi dan pas sekarang. Iya. Saya mau membicarakan sesuatu tentang tugas saya di sekolah. Tentang mengajar dan cara mengajar berdiferensiasi ini, Bu. Iya, oke. Sebenarnya yang harus saya pelajari dari mengajar berdiferensiasi ini, Bu. Makanya saya perlu bertanya dan bercerita sendiri. Iya. Gitu. Oke. Topik yang sangat menarik sebenarnya ini, Pak John. Jadi, insya Allah nanti saya memiliki waktu sekitar 20-30 menit ya, Pak John, Makasih, untuk mendiskusikannya. Iya. Nah, kira-kira nih, apa yang ingin Bapak capai setelah diskusi kita kali ini? Jadi tentu ini, Bu, Iya. masalah belajar berdiferensiasi ini kan masuk baru bagi pengetahuan saya sendiri. Jadi saya berkonsultasi dengan beliau sekarang, saya ingin tahu lah sejauh mana nanti seperti apa belajar berdiferensiasi itu sesungguhnya, dan saya juga ingin bagaimana melaksanakannya dengan baik, karena sepertinya itu betul-betul menjadi tuntutan di kurikulum Merdeka. Iya, iya. Oke. Kalau begitu sebenarnya ide Pak John udah hebat sekali nih, Pak John. Jadi Pak John sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Betul, Bu, sudah mencoba. dengan variasi yang berbeda ya, Pak John ya. Iya, Bu. Itulah saya masih di sana. Pengetahuan saya masih terlalu kurang sayang sana. Pelaksanaan seperti apa, makanya saya perlu menceritakan apa yang sudah saya lakukan di sekolah. Iya, benar. Nanti saya ingin juga berbagi dengan teman-teman yang lain masalah belajar berdiferensiasi. Berarti di sini permasalahan Pak John, mungkin ada permasalahan siswa, pemahaman siswa mungkin belum paham mengenai berdiferensiasi ini dulu ya, Pak John. Juga pemahaman saya sendiri. Oh iya, pemahaman saya sendiri, Pak John sendiri ya. Jadi Pak John nanti inginnya ada rekan-rekan sejawat Pak John yang juga ikut. Iya. Saling memberi masukan Iya. dan saling berbagi bagaimana sebetulnya belajar berdiferensiasi. Wah, menarik sekali nih Pak John obrolan kita kali ini ya. Jadi Pak John, Pak John kan tadi memiliki, yang saya tangkap ada dua permasalahan ya. Permasalahan pertama mengenai pemahaman siswa dalam berdiferensiasi itu sebenarnya seperti apa gitu. Terus yang kedua adalah mengenai rekan sejawat Pak John mungkin yang belum mengaplikasikan semuanya mungkin ya. Gitu. Mungkin sudah ada beberapa ya Pak John, tapi ada yang belum. Itu ya Pak John. Nah, apa sih yang ingin Pak John capai dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Oke, yang saya ingin capai dalam belajar berdiferensiasi itu tentu sesuai dengan tujuan kita dan tugas kita sebagai seorang guru, Bu Dewi. Iya. Karena diharapkan sekarang kan seluruh guru-guru sudah menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Jadi harapan saya bisa melaksanakan dengan baik, anak bisa menerima pembelajaran ini dengan semestinya gitu, Bu, dan semua rekan-rekan sejawat juga bisa saling membantu dalam pelaksanaan. Ya. Oke. Alhamdulillah ya Pak ya. Saya salut dan mengapresiasi Terima kasih, Bapak Bu. untuk hal ini. Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang sudah saya lakukan, tentu saya mempelajari secara teori dulu. Pembelajaran berdiferensiasi.
dari berbagai sumber dan juga dari orang-orang yang sudah berhasil melaksanakan. Iya. Terus saya juga sudah mencoba membuat perangkat pembelajaran Bu yang berdiferensiasi gitu kan. Kita kan di sekolah juga sudah didatangkan narasumber bagaimana belajar berdiferensiasi itu. Dan saya juga sudah mencoba membuat perangkatnya dan alhamdulillah juga saya sudah mencobakan di kelas yang saya. Mantap sekali ya Pak langkah yang sudah Bapak lakukan. Saya penasaran nih Pak, kira-kira dalam pelaksanaannya Bapak mendapat dukungan dari pihak yang ada di sekolah seperti itu Pak? Ya, pasti Bu. Saya juga melaksanakan belajar seperti ini. Itu saya juga berdiskusi dengan wakil di sekolah, wakil kurikulum terutama Bu ya. Dan juga saya pernah sempat menyampaikan apa yang saya rencanakan ini ke kepala sekolah langsung, dan beliau berdua itu sangat respon dengan apa yang saya laksanakan dan tentu dengan dukungan penuh dari beliau. Oke, berarti ada dukungan dan penuh. beliau sangat mengapresiasi kepada saya dan berharap dapat dilaksanakan dengan baik dan mengimbaskan kepada teman-teman sejawat. Oke, sempurna sekali Pak John. Udah luar biasa nih. Terkait dengan langkah ini Pak John, kira-kira nanti bagaimana langkah Pak John berkolaborasi dengan rekan sejawat? Nah memang tadi ada juga permasalahannya mengenai rekan sejawat ya. Gimana tuh langkah pertama dalamnya? Itu Bu Dewi, sebetulnya teman-teman sejawat saya itu juga sudah mengetahui belajar berdiferensiasi itu. Namun mungkin karena faktor apa saya juga nggak tahu, mereka itu sepertinya masih stagnan dan permanen di cara belajar yang masih model sebelumnya gitu. Masih menganggap pembelajaran itu belum berdiferensiasi, masih menyamakan gitu. Padahal kita kan sudah sama-sama dapat instruksi untuk melaksanakan belajar berdiferensiasi. Nah, disinilah saya maunya nanti pembelajaran berdiferensiasi ini bagi teman-teman sejawat juga ikut melaksanakan dengan baik. Nah, dari sana kita nanti kan bisa berbagi, begitu. Oke, baik Pak John. Antara grade 1 sampai 10 nih Pak John. Kira-kira teman atau rekan sejawat Pak John ini ada di grade berapa? Setelah itu, kira-kira setelah pelaksanaan ini Pak John mau menaikkan ke grade berapa rekan-rekan sejawatnya gitu, perkiraan. Jadi kalau penilaian yang sudah saya laksanakan dan saya perhatikan juga teman-teman sejawat yang lain, itu masih, kalau ini boleh menilai pribadi ya Bu ya. Iya. Ranknya itu kalau rentang 1 sampai 10, saya masih antara 5 dan 6 Bu deh. Oke, 5 dan 6. Dan harapan saya tentu saya mau meningkatkan ke rank 8 sampai 9 udah. Karena betul-betul rasanya berbeda loh pola pengajaran berdiferensiasi itu dari yang sudah saya laksanakan deh. Dan seandainya kalau pelaksanaannya lebih sempurna lagi di rank 8 sampai 9, saya rasa itu luar biasa nanti efeknya kepada peserta didik kita. Oke, wah menarik sekali ya analisis dari Pak John. Apakah ada hal yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat mungkin untuk memperkuat kolaborasi dengan rekan satu mapelnya mungkin? Rencana dalam waktu dekat, karena ini sifatnya baru Bu Dewi, tentu saya kembali mencoba lagi mengajak teman-teman sejawat yang sebenarnya mereka juga sudah melaksanakan, mengajak berdiskusi lagi, menambah pengetahuan lagi, menambah keterampilan lagi bagaimana penerapan dari belajar berdiferensiasi ini. Dan saya juga akan menginformasikan nanti secara di kelas-kelas yang saya ajarkan kepada peserta didik dengan pola pembelajaran berdiferensiasi ini. Itu dalam waktu dekat. Iya.
Alhamdulillah ya Pak John, secara tidak langsung Pak John sudah menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan yang Pak John sampaikan ke saya tadi. Jadi sebenarnya Pak John potensinya udah ibaratnya sudah terkait dengan siapa saja yang akan membantu Pak John dalam berkolaborasi. Setelah itu ada juga yang bertanggung jawab ya tadi Pak John. Iya. Yang bertanggung jawab di sana. Kira-kira yang bertanggung jawab pertama kali siapa tuh Pak John terhadap pelaksanaan ini? Iya. Kalau ini menyangkut proses pembelajaran, itu yang paling bertanggung jawab di sekolah, yang bertanggung jawab sekali dalam pelaksanaan adalah kita sebagai guru budaya. Iya. Gitu. Dan yang kedua tentu pimpinan kita di sekolah. Dan saya rasa kita lah sebagai seorang guru yang betul-betul nanti bagaimana proses ini dapat terlaksana dengan baik. Dan kita Oke, saya garis bawahi ya Pak John, tadi Pak John menyampaikan terlaksana dengan baik ya. Nah, saya penasaran nih, kira-kira bagaimana Pak John bisa memastikan kegiatan Pak John ini akan terlaksana dengan baik? ya terlaksana dengan baik atau tidaknya Bu, tentu dari pelaksanaan yang langsung kita praktekkan nanti. Apakah sudah terlaksana dengan baik? Tentu kita lihat dari suasana kelas dan hasil belajar siswa kita. Karena tujuan dari pelaksanaan belajar beradaptasi ini kan Bu, untuk menyentuh semua lapisan kemampuan dari siswa-siswa kita yang berbeda-beda. Iya. Nah, jadi kalau ini terlaksana dengan baik, tentu materi atau proses yang kita laksanakan di kelas itu betul-betul dapat secara merata dirasakan oleh siswa. Alhamdulillah Pak John, kebetulan waktu kita sudah habis nih. Jadi saya sangat senang Pak John bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Pak John alami. Terima kasih ya Pak John. Saya tunggu kembali diskusi selanjutnya. Ya Bu, saya juga mohon dukungan dari Bu Dewi dalam pelaksanaan nanti, dan saya mohon juga nanti bantuan Bu Dewi untuk dapat memfasilitasi saya berkolaborasi dengan teman-teman. Oke, siap Pak John. Oke Bu, terima kasih Bu atas waktunya yang Bu sudah bersedia mendengar apa yang menjadi keluhan saya dan apa yang menjadi pikiran saya dan apa yang akan saya coba melaksanakan nanti. Baik Pak John. Nah, berarti kali ini kita sudahi saja ya Pak John ya. Terima kasih Bu Dewi. Nanti semoga bermanfaat ya coaching kita sekarang ya Pak John ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, luar biasa nih pelaksanaan coachingnya. Saya lihat Bu Dewi sudah melakukan sesi coaching ini dengan sangat baik sekali. Sepertinya mengalir dengan santai dan suasananya pun dengan penuh seksama ya. Jadi saya pengen tahu nih bagaimana nih perasaan Bu Dewi saat ini setelah melakukan coaching ini. Perasaan saya setelah melakukan coaching itu bahagia ya Bu Fia ya, seperti sekarang saya lebih banyak tersenyum. Kenapa? Karena saya lebih banyak memberikan bukan solusi ya, tetapi mengarahkan agar coach saya itu bisa menemukan solusinya gitu Bu Fia. Oke Bu Dewi, namun kalaupun seperti itu tentu ada yang akan kita harapkan dari hasil coaching kita ini. Jika kita merujuk kepada indikator ketercapaian coaching ini, kira-kira apa saja yang sudah Bu Dewi lakukan pada proses coaching tadi? Tadi insya Allah saya sudah melakukan yang 3 kompetensi inti dalam coaching. Yang pertama itu kehadiran penuh, saya juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali kompetensi yang dimiliki oleh coach saya. Selanjutnya saya juga insya Allah sudah menjadi pendengar yang aktif. Oke Bu Dewi, dan saya pun tadi sudah melihat ya sepertinya seorang coach mengarahkan dengan suasana yang
mengajukan pertanyaan tanpa menjudge, tanpa memberikan asumsi. Habis itu semuanya sesuai dengan alur cerita yang sudah kita pengen harapkan gitu kan. Jadi Bu Dewi, untuk kali ini izinkan saya menyampaikan hasil observasi saya terhadap Ibu Dewi. Ya, baik. Siap, Bu. Ya, saya siap mendengar. Oke, menurut saya Bu Dewi tadi sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik, sudah fokus dengan coaching dan sesuai dengan apa yang kita percakapan awal kita, apa yang akan kita gali dari sesi coaching ini. Nah, sesuai yang Ibu sampaikan kepada saya pada saat pra observasi tadi, Bu Dewi. Juga sudah mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur cerita dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Bagaimana menurut Ibu Dewi? Ya, saya merasanya memang sudah seperti itu, Bu ya. Tapi jika ada nanti pas dalam pengamatan Bu Fia yang perlu saya perbaiki, saya sangat menerima sekali Bu Fia saran-saran dari Bu Fia untuk depannya. Iya, seperti yang saya sampaikan, sudah sangat bagus dan sepertinya langkah-langkah dari pelaksanaan coaching, alur cerita sudah berjalan dengan bagus. Kemudian prinsip-prinsip coaching dan kompetensi inti pun yang kita harapkan dari coaching ini sudah dilaksanakan dengan benar. Nah, kira-kira ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan pada pelaksanaan coaching berikutnya? Mungkin dalam kompetensi berikutnya yang mau saya kembangkan adalah bagaimana seorang coach itu lebih tahu dengan dirinya terlebih dahulu, lebih tahu dengan kompetensi yang dia miliki dan lebih percaya diri, sehingga nanti coach saya bisa juga membawa rekan-rekan sejawatnya dan peserta didiknya juga ke arah yang coach inginkan gitu. Seperti itu Bu Fia. Iya, mantap ya Bu Dewi. Bagaimana kita leluasa untuk melaksanakan coaching berikutnya ya dengan suasana santai, seperti mengeluarkan semuanya dan mencari solusinya dengan sendirinya gitu ya Bu Dewi ya. Nah, untuk kedepannya itu agar coaching yang Ibu Dewi laksanakan itu supaya lebih sebagai lebih menarik dan lebih tertata dengan rapi lagi, apa usaha Ibu Dewi ke depannya gitu? Soalnya untuk yang pertama tentu kita refleksi dulu. Oh iya, refleksi apa yang sudah kita laksanakan, di mana kita evaluasi di mana kekurangannya. Nanti tentu kita akan lebih tekankan di yang kekurangan tadi supaya bisa lebih dikembangkan menjadi sesuatu yang memang baik. Oke, Bu Dewi, tak terasa Ibu Dewi sudah sampai kita di penghujung percakapan kita kali ini. Nah, sampai di sini Bu Dewi, mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu lagi dengan diskusi dengan hal yang berbeda Ibu Dewi ya. Terima kasih atas waktunya Bu Dewi. Sama-sama Bu Fia. Bu Fia juga terima kasih atas dukungan yang telah Bu Fia berikan kepada saya untuk menjadi seorang coach. Ya, sama-sama Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.